Oke, kembali lagi kepada saya di channel Kupas Tuntas Masalah Fikih Ibadah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang masalah sholat, tata cara bagaimana sholat yang sesungguhnya. Oke, silahkan kita simak secara bersama-sama. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Yang kemarin kita sudah membahas tentang masalah wudhu, praktek berwudhu, tata cara berwudhu yang benar, yang sah itu bagaimana. Maka sekarang kita membahas tentang sholat. Sinten mriki sing pun saged sholat ngacung. Niko. Saya kira di sini semuanya sudah bisa yang namanya sholat, tapi belum tentu sholat yang anak-anak kali semua ini lakukan bahwasanya sholatnya itu benar dan sah menurut syariat. Oleh karena itu, Bapak di sini ingin menerangkan bagaimana tata cara sholat yang sebenarnya, dari gerakannya, dari niatnya, terus kemudian syarat-syaratnya dan juga kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi dalam sholat. Tentunya sholat makrubah, yaitu sholat 5 waktu yang sering kita lakukan sehari-hari. Oke, langsung saja. Untuk masalah sholat, di sini saya mengambil dari dalil surat An-Nisa ayat 103 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqimus sholata innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Wa fa'aqimus sholata, maka dirikanlah sholat. Di sini ditunjukkan bahwasanya kita disuruh untuk melakukan sholat. Kenapa? Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan oleh waktunya. Ada waktu duhur, asar, isya, subuh dan sebagainya atas orang-orang yang beriman. Tembriki iman sedanten nggih. Agamane napa? Islam nggih. Salat niku ketika kita ambil dari kata salat menurut bahasa adalah bermakna doa. As-sholatu huwa ad-du'a'u. Seperti di kitab Fathul Warib seperti itu. Wasar'an af'alun bi awalis takbiratul ihram wa akhiris salam. Bahwasanya sholat itu adalah diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Tidak hanya itu, tidak hanya sekedar kita jenggulat-jenggulit terus sholat kita sah, itu tidak seperti itu. Bahwasanya ada syarat wajib, ada syarat sah dan juga ada rukun-rukunnya. Oke, langsung saja kita pertama membahas tentang syarat wajib sholat. Bisa disimak bahwasanya syarat wajib sholat yang pertama itu adalah Islam. Tentu orang Islam diwajibkan untuk bersolat walaupun Islam KTP. Yang penting sudah pernah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka orang itu dituntut untuk melakukan sholat 5 waktu. Setelah itu adalah balik. Balik di sini ketentuannya perempuan dan laki-laki itu berbeda. Sudah diterangkan kemarin di pelajaran fikih bahwasanya untuk masalah balik dari orang laki-laki itu ketika sudah mimpi basah. Kalau perempuan apa? Kalau perempuan itu sudah mengalami haid, yaitu sering disebut namanya perainan. Ketika orang tersebut, anak tersebut sudah balik, maka sudah wajib. Lah Pak, terus nek kula dereng mimpi basah, kula dereng haid, berarti boten salat, boten apa-apa. Bukannya tidak apa-apa, tapi belum diwajibkan. Anak dini sudah diatur, sudah disuruh untuk sholat, itu untuk membiasakan supaya nanti ketika sudah balik kita sudah terbiasa yang namanya sholat. Setelah balik, yaitu tentunya yang ketiga adalah berakal. Orang yang mempunyai akal sehat, tidak gila, itu diwajibkan melakukan sholat wajib, sholat 5 waktu.
Beda halnya ketika orang yang tidak mempunyai akal, seperti orang gila, seperti orang yang sedang tidur akalnya hilang, seperti orang yang ayan ketika ayan. Yang penting hilang akali, itu tidak diwajibkan sholat. Ketika orang tersebut sudah masih mempunyai akal, maka wajib untuk sholat. Pembahasan kedua tentang syarat sah. Gimana syarat sah ini menyakup tentang sholat kita bisa sah itu bagaimana? Tadi kan sholat kita, orang-orang yang diwajibkan sholat itu Islam balik berakal. Sekarang sholat kita bisa sah itu bagaimana? Yang pertama adalah suci dari hadas. Suci dari hadas di sini yaitu tentunya hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil di sini bisa dikatakan kencing. Hadas besar itu ketika mimpi basah, keluar haid, itu mimpi basah. Jadi kita ketika haid itu tidak wajib sholat. Tapi berbeda dengan laki-laki, ketika mimpi basah kita diwajibkan untuk mandi mimpi basah, baru kita bisa melakukan sahnya sholat. Harus suci seperti itu. Selain itu ketika hadas kecil yaitu bar ngentut, bar nguyuh, bar BAB ke kamar mandi itu harus wudu ketika ingin sholat supaya suci. Yang kedua yaitu menutup aurat menggunakan pakaian yang suci. Menutup auratnya laki-laki napa? Yaitu sampai dari pusar sampai ke lutut. Nah, di situ tidak cukup dengan menutup saja, akan tetapi dengan menggunakan pakaian yang suci. Nek cah wedok yang nganggo ruko, cah lanang ya sarungan. Lho Pak, jarine cuma udel tekan dengkul. Kok kudu nganggo sarung, nganggo klambi? Itulah syarat sah yang disyariatkan dalam ilmu fikih. Itu hanya sekedar seperti itu. Tapi kalau kok kita sholat sarungan tok, andukan tok, poyo sopan. Apa Gusti Allah ora duka? Apa Gusti Allah ora ngamuk-ngamuk? Sampean sekolah nganggo celana pendek, nganggo celana pensil lah, sing kita itu celana pensil, terus kelambinan apa kaosan pang ngono. Ning sekolahan ditutuk karo kepala sekolah ora? Ayo. Lah itulah kenapa sholat kita harus menggunakan pakaian yang sopan. Seperti itulah manusia saja akan marah ketika orang tersebut tidak terlihat sopan di depannya, apalagi Allah. Seperti itu. Yang selanjutnya yaitu berada di tempat yang suci, di masjid-masjid, di musola-musola, di kamar yang di rumahnya. Itu harus dijaga kesuciannya. Tempatnya kudu suci, badannya suci, pakaiannya suci. Mengetahui masuknya waktu sholat, wis andan maksudnya. Burung andan maghrib, wis sholat maghrib. Yo rasa sholatnya. Ngenteni dan nek iso malah andan ning sholat seperti itu. Selanjutnya yaitu menghadap ke arah kiblat. Ora oleh jenenge sholat tok madhep ngetan, madhep ngalor, madhep ngidul, masane dangdutan piye? Salat iku kudu madhep ngulon. Lho, jadi madhep kiblat ta? Iya kuwi kiblat kuwi ya madhep ngulon. Go kiblat gone ana ning kulon seperti itu. Oke, setelah kita mengetahui syarat wajib dan syarat sah, selanjutnya kita mengetahui tentang rukun-rukun yang harus kita lakukan dalam sholat. Yang pertama adalah niat. Niat di sini yang seringkali terlupakan dan seringkali salah dalam penerapannya, yaitu niat itu dilakukan pada saat takbiratul ihram, tidak sebelum sholat. Seperti wudhu kemarin yang sudah saya jelaskan, wudhu niatnya itu ora sebelum wudhu, tapi pas membasuh muka nawaitul wudhu. Seperti halnya sholat di sini pas Allahu Akbar, berarti kita harus beringat usolli fardhal maghrib ya, seperti itu. Allahu Akbar lillahi ta'ala. Seperti itu prakteknya. Terus biasanya sedurunge salat kok ana niat usolli fardhal maghrib salah sarakatul takbir lillahi ta'ala Allahu Akbar. Kok ada seperti itu? Memang ada.
Tapi di situ ketika takbir ia juga diwajibkan untuk niat. Tidak cukup niat sebelum takbir. Itu hanya untuk membantu hati kita supaya mudah untuk mengucapkan niat dalam hati kita. Karena sulit loh mengucapkan niat dalam hati kita sambil kita ngomong Allahu Akbar. Itu sulit. Nah, untuk menata, menuntun hati kita supaya bisa berniat dengan benar, maka diawali yaitu lisan kita mengucapkan terlebih dahulu usolli. Nah, maka nanti hati kita bisa melakukan niat seperti itu. Berdiri, yang kedua adalah berdiri bagi orang yang mampu. Terus yang tidak mampu boleh duduk, bila berdiri miring, boleh berbaring sebisanya. Selagi nafas kita masih, maka kita diwajibkan untuk sholat sebelum kita disolati. Takbiratul ihram seperti tadi, membaca surat Al-Fatihah, lah ini yang wajib. Walaupun kita berjamaah, yang sering biasanya berjamaah, tetap wajib membaca surat Al-Fatihah. Yang biasanya berjamaah, anggur meneng jengkulit Allahu Akbar, imam takbir Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, kita langsung wah, seperti itu, tidak membaca apa-apa, maka itu yang namanya sholatnya tidak sah. Walaupun berjamaah, walaupun kita anut imam, dosanya ditanggung imam, katanya wong desa seperti itu. Tapi yang namanya membaca surat Fatihah itu hukumnya wajib. Terus kapan? Setelah imam membaca surat Fatihah, kemudian berhenti sejenak, waladhdallin, amin. Nah, imam berhenti, langsung kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, waladhdallin. Baru imam a'udzubillahi minasyaitonirrajim, membaca surat pendek. Jadi setelah itu, setelah membaca Fatihah, kita membaca Fatihah. Ruku dan tomak ninanya. Lah ini, tomak ninanya inilah yang biasanya tertinggalkan. Kenapa seperti itu? Ruku, yang namanya ruku, pergerakan ruku di sini harus tomak nina. Allahu Akbar, cetek. Terus tomak nina itu gimana toh? Berhenti sejenak, kira-kiranya melafadzkan subhanallah, seperti itu. Allahu Akbar, cetek, subhanallah. Orang kok Allahu Akbar goyang-goyang gini, lah itu belum dikatakan tomaknina, belum berhenti sejenak, dek, berapa detik, lah itu baru dikatakan tomaknina. Allahu Akbar, Allahu Akbar, lah itu belum tomaknina. Sing biasanya kelaku itu ketika yang rukun selanjutnya yaitu i'tidal. I'tidal pun di sini harus menggunakan tomaknina. Sami Allahu liman hamidah, tangannya goyang-goyang. Ngek, terus Allahu Akbar sujud, itu belum tomaknina. Karena itu namanya belum berhenti sejenak, masih bergerak gerak. Jadi harus diperhatikan. Sujud 2 kali juga tomaknina. Kemudian rukun yang selanjutnya adalah duduk di antara 2 sujud, ini harus tomaknina. Duduk tasyahud akhir. Duh, kok langsung tasyahud akhir? Iya, tasyahud awal ini hukumnya tidak wajib, tapi sunnah muakkad. Nanti ada sunnah muakkad. Membaca sholawat Nabi ketika tahiyat kan ada salat tahiyatul mubasyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu membaca sholawat. Membaca salam pertama toh? Iya, salam pertama toh. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, itu yang wajib, membaca salam pertama. Terus menghadap sini wajib gak? Tidak. Yang dirukunkan hanya membaca salam. Ketika gini, Assalamualaikum warahmatullah, tidak goyang gini, tidak apa-apa. Yang penting menurut rukun yang terakhir, yang selanjutnya ini, niat keluar sholat. Kita membaca salam, hati kita niat sholat wis bar tak rampungi. Nah, seperti itu. Ada niat untuk berkeluar dari niat untuk sholat, keluar dari sholat. Yang terakhir adalah tertib, yaitu urut runtut dari awal sampai akhir, tidak boleh dipisah-pisah, dibenggang-benggang. Yang paling penting yaitu tentang hal-hal yang membatalkan sholat yang sering kita jumpai, yaitu tentang masalah pembicaraan dengan sengaja. Ini
Ini membatalkan sholat. Contoh, guyu, melakukan gerakan guyu termasuk bicara enggak Pak? Ketika tertawa itu termasuk membatalkan sholat. Biasanya cah cilik nek sholat tuh guyu anake ono sing au ai nah itu batal sholate, ora sah, percuma sampean ngono kuwi. Yang selanjutnya melakukan gerakan selain gerakan sholat secara berturut-turut hingga 3 kali. Nah, di sini maksudnya kok berturut-turut, tadi yang saya contohkan pada sami Allahu liman hamidah kemudian kok bergerak-gerak di ayun-ayun sampai kok 3 kali, itu bisa membatalkan sholat. Terus walaupun 1 kali tapi kok berlebihan seperti loncat, mencolot, curut, nah itu juga batal sholatnya. Hadas kecil atau besar kecuali sing daimul hadas, orang-orang yang memang tidak bisa menahan kencing. Maksudnya daimul hadas di sini wong beser iki nguyuh terus biasanya iso meli. Nah, itu penyakit. Kemudian datangnya hadas yang kering pada pakaian atau badan. Maksudnya gini, sholat pas maca Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, tepok ono tai cicak. Ketika di situ kok nempel di sini tidak bisa dihilangkan, itu namanya sama halnya kita membawa najis, maka sholatnya tidak sah. Terbukanya aurat selanjutnya adalah terbukanya aurat. Terbukanya aurat di sini walaupun disengaja ataupun tidak. Contohnya sing sering biasanya yang bapak-bapak duwe anak cilik, salat anake dijak ning musala, salat anake dijak ning kamar, awor bapakne lah ndelalae sarunge dibuka anak lah kuwi terbukanya aurat karena dibuka oleh anaknya sendiri, walaupun di situ sebentar itu bisa membatalkan sholat karena auratnya terbuka. Sira sarunge disingkap, bapakne ora nganggo celana, nek nganggo celana dalam, akhirnya auratnya terbuka, maka itu bisa membatalkan sholat. Berubahnya niat. Bagaimana berubahnya niat? Pas sholat wis niate ning ndi? Contoh, di sini sholat, niatnya kan sholat dia, kemudian niatnya berubah. Aku arep sujud krana ape njipuk pulpenku sing tiba. Nggih. Allahu Akbar, sujude iki ora krana sujud tenanan, tapi dia niat arep njipuk pulpen tiba. Itu sudah berubah niatnya. Itu contoh kecil seperti itu. Atau di sini banyaklah contohnya. Nanti bisa ditanyakan yang belum begitu paham. Selanjutnya membelakangi kiblat. Membelakangi kiblat di sini walaupun sebentar. Patokane kita dikatakan membelakangi kiblat yang bisa membatalkan sholat, yaitu ketika dada kita itu berpaling dari hadapan kiblat. Contoh, billahi minasyaitonirrajim, ceret. Nah, ketika nengok seperti ini ataupun disenggol koncone usek-usekan sampai belok berpaling dari arah kiblat, maka itu bisa membatalkan sholat. Dadi nek sholat aja do guyon dhewe-dhewe, aja do senggol-senggolan, marake sholate batal. Nek batal ora entuk ganjaran, nek ora entuk ganjaran kon nek neraka digebuki malaikat. Sapa sing gelem digebuki malaikat? Nah, mulane selanjutnya yaitu makan dan minum baik sedikit. Contoh sing sering kelaku biasane bar mangan nganu apa jenenge kacang sedurunge salat, urung kemu baru ku salat, teng tengah-tengah salat a'udzubillahi minasyaitonir glegek dimakan,
walaupun itu hanya selilitan sedikit, itu bisa membatalkan sholat. Yang terakhir adalah tertawa. Nah ini tadi masuk dari berbicara, itu tertawa juga membatalkan sholat. Kemudian yang terakhir adalah murtad, keluar dari agama Islam. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari awal sampai akhir, semoga bermanfaat. Yang terakhir, kesimpulan bahwasanya sholat itu adalah hukumnya wajib, sudah diterangkan di beberapa kitab, di beberapa Al-Quran, hadis. Maka janganlah kita sekali-kali meninggalkan sholat dalam keadaan apapun. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Begitulah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul qauli ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.